Ya, selamat pagi untuk adik-adik keperawatan. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Tripayana. Untuk materi kali ini adalah tentang fase kerja obat. Seperti biasa, adapun tahapan dalam proses pembelajaran ini, kita awali dengan penyampaian materi, kedua diskusi, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, untuk fase kerja obat nanti akan kita bagi menjadi 3 topik sesuai dengan permintaan di RPP. Yang pertama ada farmakokinetik, farmakodinamik, dan indikasi dan kontraindikasi obat. Masuk ke yang pertama, ada farmakokinetik. Di sini dijelaskan keseluruhan proses atau kejadian yang dialami molekul obat mulai saat masuk obat ke dalam tubuh sampai keluarnya obat tersebut dari dalam tubuh disebut proses farmakokinetik. Farmakokinetik atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Yang pertama itu farmakokinetik mencakup 4 proses. Ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi. Nah, sebelum kita membahas tentang absorpsi obat, akan dibahas tentang rute pemberian obat yang terkait dengan cara masuknya obat ke dalam tubuh. Rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Seperti waktu ada pertanyaan dari temannya di perkuliahan sebelumnya ya. Mungkin nanti di sini ada beberapa hal yang sudah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya. Terdapat 2 rute pemberian obat yang utama, yaitu eternal dan parenteral. Eternal adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Yang pertama, oral, merupakan suatu obat melalui mulut, adalah cara pemberian obat yang paling umum tetapi paling bervariasi dan memerlukan jalan yang paling rumit untuk mencapai jaringan. Yang kedua ada sublingual, penempatan obat di bawah lidah memungkinkan obat tersebut berdifusi ke dalam anyaman kapiler dan karena itu secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Pemberian suatu obat dengan rute ini mempunyai keuntungan obat melakukan bypass melewati usus dan hati dan obat tidak diinaktivasi oleh metabolisme. Yang ketiga ada melalui rektal. 50% aliran darah dari bagian rektum memintas sirkulasi portal, jadi biotransformasi obat oleh hati dikurangi. Rute sublingual dan rektal mempunyai keuntungan tambahan, yaitu mencegah penghancuran obat oleh enzim usus atau pH rendah di dalam lambung. Ini contoh pemberian obat melalui obat oral, sublingual, melalui rektal. Parenteral. Penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Pemberian parenteral juga digunakan untuk pengobatan pasien yang tidak sadar dan dalam keadaan yang memerlukan kerja obat yang cepat.
Pemberian parenteral memberikan kontrol paling baik terhadap dosis yang sesungguhnya dimasukkan ke dalam tubuh. Adapun yang termasuk parenteral adalah intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan. Untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral, sering tidak ada pilihan. Intramuskular, obat-obatan yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preparat depo khusus, sering berupa suspensi obat dalam vehikulum non-aqua seperti etilen glikol. Subkutan, suntikan subkutan mengurangi risiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskuler. Mungkin adik-adik yang sudah bekerja atau yang mungkin tamatan SMK mungkin sudah mengetahui ini ya. Kemudian ada rute yang lain, ada inhalasi. Inhalasi memberikan pengiriman obat yang cepat melewati permukaan luas dari saluran napas dan epitel paru-paru, yang menghasilkan efek hampir sama dengan efek yang dihasilkan oleh pemberian secara intravena. Intranasal, desmopressin diberikan secara intranasal pada pengobatan diabetes insipidus. Calcitonin insipidus, calcitonin salmon, suatu hormon peptida yang digunakan dalam pengobatan osteoporosis. Tersedia dalam bentuk semprot hidung untuk obat narkotik kokain. Biasanya digunakan dengan cara menghisap. Inhalasi, intranasal, intratekal atau intraventrikular. Kadang-kadang perlu memberikan obat secara langsung ke dalam cairan cerebrospinal seperti methotrexate pada leukemia limfosit akut. Topikal, pemberian secara topikal digunakan bila suatu efek lokal diinginkan untuk pengobatan. Transdermal, rute pemberian ini mencapai efek sistemik dengan pemakaian obat pada kulit, biasanya melalui transdermal patch. Intratekal, ini tempat pemberian obat untuk proses absorpsi obat. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Bergantung pada cara pemberiannya. Tempat pemberian obat adalah saluran cerna dari mulut sampai rektum, kulit, paru-paru, otot, dan yang lain. Paling penting untuk diperhatikan adalah cara pemberian obat per oral. Dengan cara ini, tempat absorpsi utama adalah usus halus karena memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat-obatan. Yang pertama ada metode absorpsi, ada transport pasif. Transport pasif tidak memerlukan energi sebab hanya dengan proses difusi obat dapat berpindah dari daerah dengan kadar konsentrasi tinggi ke daerah ke konsentrasi rendah. Transport pasif dapat terjadi selama molekul kecil dapat berdifusi sepanjang membran dan berhenti bila konsentrasi kedua sisi membran seimbang. Transport aktif membutuhkan energi untuk menggerakkan obat dari daerah dengan konsentrasi obat rendah ke daerah dengan konsentrasi obat tinggi. Kecepatan absorpsi. Apabila pembatas antara obat aktif dan sirkulasi sistemik hanya sedikit sel, maka absorpsi terjadi cepat dan obat segera mencapai level pengobatan dalam tubuh. Waktu untuk berbagai cara absorpsi obat adalah detik sampai dengan menit untuk obat intravena dan inhalasi. Lebih lambat oral, IM, topikal, lapisan intestinal dan otot. Lambat sekali sampai berjam-jam atau per hari. Prorektal atau sustained release. Faktor yang mempengaruhi penyerapan obat. Aliran darah ke tempat absorpsi, total luas permukaan yang tersedia sebagai tempat absorpsi,
Waktu kontak permukaan absorpsi. Kecepatan absorpsi dapat diperlambat oleh nyeri dan stres. Nyeri dan stres mengurangi aliran darah, mengurangi pergerakan saluran cerna, resistensi gaster. Makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dan padat akan menghambat pengosongan lambung dan memperlambat waktu absorpsi obat. Faktor bentuk obat. Absorpsi dipengaruhi oleh formulasi obat seperti tablet, kapsul, cairan, sustained release, dan yang lain. Kombinasi dengan obat lain. Interaksi satu obat dengan obat lain dapat meningkatkan atau memperlambat absorpsi tergantung jenis obat. Obat yang diserap oleh usus halus ditransport ke hepar sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hepar memetabolisme banyak obat sebelum masuk ke sirkulasi. Hal ini disebut dengan efek first pass. Metabolisme hepar dapat menyebabkan obat menjadi inaktif sehingga menurunkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik. Jadi dosis obat yang diberikan harus banyak. Kedua ada distribusi. Distribusi obat adalah proses obat yang diantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada aliran darah. Setelah obat sampai ke aliran darah, segera terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar adalah jantung, hepar, dan ginjal. Sedangkan distribusi ke organ lain, kulit, lemak, dan otot lebih lambat. Yang B ada permeabilitas kapiler. Distribusi obat tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat. Ikatan protein. Obat yang beredar di seluruh tubuh dan berkontak dengan protein dapat terikat atau bebas. Obat yang terikat protein tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Obat hanya bebas yang dapat memberikan efek. Obat dikatakan berkaitan dengan protein tinggi bila lebih dari 80% obat terikat protein. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Obat yang dimetabolisme melalui beberapa cara, yaitu menjadi metabolit inaktif, kemudian diekskresikan menjadi metabolit aktif, memiliki kerja farmakologi tersendiri, dan bisa dimetabolisme lanjutan. Faktor yang mempengaruhi metabolisme. Ada kondisi khusus. Beberapa penyakit tertentu dapat mengurangi metabolisme, antara lain penyakit hepar seperti sirosis. Pengaruh gen. Perbedaan gen individual menyebabkan beberapa orang dapat metabolisme obat dengan cepat, sementara yang lainnya lambat. Pengaruh lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi metabolisme. Contoh, rokok, stres, penyakit lama, operasi, dan cedera. Usia. Perubahan umur dapat mempengaruhi metabolisme. Usia bayi versus orang tua itu akan berbeda dalam proses metabolisme obat. Ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksoskrin, keringat, ludah, payudara, kulit, dan traktus intestinal. Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya. Ekskresi dalam bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan cara eliminasi obat melalui ginjal. Organ kedua berperan penting setelah ginjal untuk ekskresi obat adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestetik umum. Ini proses metabolisme obat. Bisa dilihat pada bagan atau skema.
Hal-hal yang terkait dengan farmakokinetik yang perlu diperhatikan adalah pertama ada waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat dibuang dari tubuh. Waktu yang mempengaruhi waktu paruh adalah absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Waktu paruh penting diketahui untuk menetapkan berapa sering obat harus diberikan. Onset, puncak, dan durasi kerja obat. Onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Waktu onset ini sangat tergantung pada rute pemberian dan farmakokinetik obat. Puncak adalah waktu di mana obat mencapai konsentrasi tinggi dalam plasma. Setelah tubuh menyerap semakin banyak obat, maka konsentrasinya dalam tubuh semakin meningkat sehingga mencapai konsentrasi puncak respon. Durasi kerja obat adalah lama waktu obat menghasilkan suatu efek terapi atau efek farmakologi. Lanjut ke farmakodinamik. Farmakodinamik adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi, serta mekanisme kerja obat. Tujuannya adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Pengetahuan yang baik mengenai hal ini merupakan dasar terapi rasional dan berguna dalam sintesis obat baru. Farmakodinamik lebih fokus membahas dan mempelajari seputar efek obat-obatan dalam tubuh, baik dari segi fisiologi maupun biokimia, berbagai organ tubuh, serta mekanisme kerja obat-obatan itu dalam tubuh manusia. Farmakodinamik juga sering disebut dengan aksi atau efek obat. Mekanisme kerja obat dipengaruhi oleh reseptor, enzim, dan hormon. Fase farmakodinamik sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologi tubuh. Kebanyakan obat pada tubuh bekerja melalui salah satu dari proses interaksi obat dengan reseptor, interaksi obat dengan enzim, dan kerja obat non-spesifik. Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain yang sering disebut sebagai reseptor. Reseptor sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efek dari obat tersebut akan meningkat. Yang pertama dari farmakodinamik ada efek obat. Nah, untuk efek obat sendiri sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi nanti dibuka-buka lagi materi pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah resep obat. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter gigi atau dokter hewan pada apoteker untuk membuat dan menyerahkan obat kepada pasien. Kelengkapan suatu resep. Dalam resep harus memuat ada identitas, nama, alamat, nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan, tanggal penulisan resep, inskripsio, tanda R pada bagian kiri penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat, invokasio, aturan pemakaian obat yang tertulis, signatura, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan undang-undang yang berlaku, subskripsio, jenis hewan, nama serta alamat pemilik untuk resep dokter hewan, tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Aturan pelayanan resep di apotek adalah apotek wajib melayani resep dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep sebelumnya atas tanggung jawab apoteker, pengelola apotek. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker tidak diizinkan mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat paten. Bila pasien tidak mampu menembus obat yang tertulis dalam resep, apoteker dapat mengganti obat paten dengan obat generik atas persetujuan pasien. Tujuan penulisan resep memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi, meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat. Untuk cross-check, apotek buka lebih lama daripada praktek dokter.
Tidak semua obat dapat diserahkan langsung kepada pasien. Pemberian obat lebih rasional. Pelayanan berorientasi pada pasien bukan kepada obat, sebagai medical record yang dapat dipertanggungjawabkan. Kode etik penulisan resep. Resep menyangkut kerahasiaan jabatan kedokteran kefarmasian. Karena itu resep hanya diperlihatkan kepada dokter yang bersangkutan, pasien dan keluarga pasien, tenaga medis yang merawat, apoteker dan tenaga masih yang bersangkutan, pada pemerintah untuk pemeriksaan, dan petugas asuransi untuk klaim pembayaran. Contoh resep dokter. Mungkin ada beda-beda dikit untuk di setiap tempat ya. Nah, ini tadi bagian-bagian dari resep dokter. Indikasi. Indikasi obat adalah suatu khasiat atau kegunaan dari suatu obat tertentu. Indikasi adalah suatu keadaan, kondisi, penyakit di mana obat perlu digunakan. Misalnya, indikasi dari obat golongan antibiotik adalah keadaan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, sementara itu pada keadaan infeksi yang disebabkan oleh virus tidak diperlukan antibiotik. Kontraindikasi adalah suatu kondisi atau faktor yang berfungsi sebagai alasan untuk mencegah tindakan medis tertentu karena bahaya yang akan didapatkan pasien. Atau kontraindikasi adalah tidak boleh diberikan pada keadaan tertentu. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi. Selamat pagi.